Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajarannya, Nak. Dan apabila ada yang kurang sehat, mari kita doakan bersama-sama semoga lekas sehat kembali. Amin. Bertemu lagi bersama Ustazah Mina. Pagi ini kita masih belajar pada tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Pada muatan bahasa Indonesia di halaman 101 sampai 104. Baiklah, agar kita mudah memahami pembelajaran, mari kita awali kegiatan belajar kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pagi hari ini adalah yang pertama, diharapkan kalian mampu menemukan informasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Yang kedua, diharapkan kalian mampu menemukan persamaan kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Dan yang ketiga, diharapkan kalian mampu menuliskan cerita berdasarkan gambar. Nah, baik anak-anak ustazah yang hebat, siapkan buku kalian, buku tema 2C. Buka pada halaman 101. A. Informasi tentang kehidupan sosial dari teks. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan bantuan manusia lainnya. Oleh karena itu, manusia disebut juga dengan makhluk sosial. Manusia memiliki kehidupan sosial. Kehidupan sosial adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Misalnya, saling membantu, kerjasama, saling menghormati, dan saling menghargai. Sebagaimana terdapat pada hadis saling tolong-menolong, yaitu Allahu fi aunil abdi maka na abdu fi aunil akhi. Artinya, Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Kita hidup berdampingan dengan orang lain. Hidup berdampingan harus saling membantu dan saling menghargai. Jangan mempermasalahkan perbedaan yang ada. Tugas kita menciptakan lingkungan yang nyaman. Di sekolah, di rumah, atau di lingkungan sekitar kita jalankan tugas kita dengan baik. Mulailah dari hal yang sederhana. Misalnya, membantu ibu menyapu, menunjukkan alamat, menghargai pendapat orang lain, dan lain-lain. Nah, anak-anak ustazah yang hebat, kamu dapat mengetahui informasi tentang kehidupan sosial dengan cara membaca. Informasi tentang kehidupan sosial dapat kamu temukan dalam teks. Sebuah teks dapat memberikan banyak informasi. Kamu dapat menemukan informasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang teks tersebut. Nah, baik. Silahkan kalian buka pada halaman 102. Nah, di 102 itu ada soal nomor 1. Bacalah teks berikut. Yuk kita baca bersama-sama cerita tentang si ulat dan si ayam, karya Rahma Purwahida. Suatu pagi, ayam dan ulat ingin sarapan rumput hijau di taman. Si ulat berkata, "Nah, inilah ladang rumput kesukaanku." Si ayam berkata, "Hei, tunggu ulat. Jangan coba-coba makan rumput di sini. Semuanya punya aku." Dan ulat menyahut, "Tidak bisa. Ini semua punya aku." Kemudian ayam pun menyahut, "Ini punya aku." Ulat dan ayam bertengkar. Tiba-tiba, petugas pemotong rumput pun datang dan langsung memotong rumput dengan mesin. Kreng, kreng. Si ayam berkata, "Hah? Rumputku! Awas, jangan dipotong." Hiks, hiks. Dan ulat pun menyahut,
rumputku. Hiks, hiks, hiks. Nah, anak-anak ustazah yang hebat, tadi kita sudah membaca cerita tentang si ulat dan si ayam. Nah, baik anak-anak ustazah, silahkan kalian buka di halaman 103. Nah, di 103 itu ada soal yang berkaitan dengan bacaan yang sudah kita baca tadi. Mari kita jawab bersama-sama pertanyaan berikut berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi. Yang A, mengapa ayam dan ulat bertengkar? Mengapa ya ayam dan ulat tadi bertengkar? Ya, betul sekali. Karena ayam dan ulat memperebutkan rumput untuk sarapan mereka. Nah, ini ya. Tadi ayam dan ulat bertengkar tuh untuk memperebutkan rumput yang ada di lapangan. Kemudian yang B, mengapa ayam dan ulat menangis? Kenapa? Ya, betul. Karena rumputnya dipotong. Ya, rumputnya dipotong. Yang C, siapa yang memotong rumput? Siapa tadi yang di dalam cerita? Coba lihat. Iya, petugas pemotong rumput. Silahkan kalian tulis di buku kalian, nak ya. Kemudian, yang B. Kembali kita buka di halaman 101. Persamaan kata tentang kehidupan sosial. Kata yang berbeda dapat memiliki arti yang sama. Kata yang memiliki arti sama disebut dengan sinonim. Ingat, kata yang memiliki arti sama disebut dengan sinonim. Berikut beberapa kata dan persamaannya. 1. Menolong, persamaannya membantu. 2. Menyayangi, persamaannya mengasihi. Menghormati, persamaan menghargai. Membimbing, persamaan memandu. Menjenguk, persamaan menengok. Kolaborasi, persamaan kerjasama. Kompak, persamaan rukun. Kemudian, kelompok, persamaan tim. Ramah, persamaannya menyenangkan. Saudara, persamaannya kerabat. Teman, persamaannya kawan. Gembira, persamaannya senang. Putra, persamaannya anak laki-laki. Dan putri, persamaannya anak perempuan. Ini perlu kalian ingat, nak ya. Kata-kata dan persamaannya. Kemudian lanjut di halaman 103. Nah, kembali kita buka pada halaman 103. Di situ nomor 2. Berilah tanda centang pada dua kata yang memiliki arti sama. Ini ada A, B, C, D, dan E. Kita akan memberi centang di dalam kotak ini yang memiliki arti yang sama. Yang pertama, membantu. Persamaannya adalah menolong atau mengunjungi. Iya, persamaannya membantu adalah menolong. Yang B, menghormati. Nah, persamaan menghormati apa ya? Mengangkat atau menghargai. Ya, betul sekali. Persamaan dari kata menghormati adalah menghargai. Yang C, kata membimbing. Persamaannya apa ya? Menonton atau menuntun? Iya, menuntun. Silakan kalian kasih tanda centang, nak ya, untuk persamaan membimbing dan juga untuk persamaan pada kata kelompok dan menengok. Silakan dikasih tanda centang. Kemudian di halaman 104, silakan dibuka halaman 104. Di situ ada nomor 7, nak ya, di buku kalian ditulisnya nomor 7, tapi itu adalah nomor 4. Soalnya adalah berilah garis bawah pada kata-kata dalam teks yang memiliki arti sama dengan kata-kata dalam kotak. Ini ada teks. Kita akan mencari kata di dalam teks ini, persamaannya yang ada di dalam kotak ini ya. Yuk kita baca dulu bersama-sama. Kerja bakti di desaku. Pada hari Minggu, aku ikut kerja bakti. Ada warga yang membersihkan selokan. Ada warga yang memotong rumput liar. Ada warga yang menyapu jalan. Semua warga tolong-menolong dengan sukarela.
Begitulah kehidupan sosial di desaku yang menggembirakan. Nah, Nana saja, ada kata-kata yang di dalam kotak ini adalah menggunting, membersihkan, tanpa pamrih, menyenangkan, gotong royong, dan parit. Yuk kita cari dulu di baris yang pertama. Pada hari Minggu, aku ikut kerja bakti. Di sini ada kata ya, kerja bakti. Persamaan kata kerja bakti di sini adalah gotong royong. Di baris yang kedua, ada warga yang membersihkan selokan. Nah, di sini ada kata selokan. Persamaannya selokan adalah parit, ya. Kemudian di baris yang ketiga, ada warga yang memotong rumput liar. Memotong rumput. Kita garis bawahi memotong. Sama dengan menggunting. Di baris yang keempat, ada warga yang menyapu jalan. Menyapu. Nah, menurut kalian, menyapu ini yang mana nak ya? Membersihkan tanpa pamrih atau menyenangkan? Silahkan kasih tanda centang di sini ya. Dan tanpa pamrih, menyenangkan di mana ya persamaan katanya di sini? Silahkan dicari. Semangat. Mari kita buka kembali pada halaman 102. Di situ yang C, menulis cerita berdasarkan gambar. Sebuah cerita dapat ditulis berdasarkan sebuah gambar. Nah, di sini ada beberapa langkah menulis cerita dari gambar. Yang pertama, cermati gambar dengan seksama. Nah, ini nak, sebelum kita menulis cerita yang ada di gambar, kalian perhatikan dulu. Gambar itu menceritakan tentang apa sih? Nah, kemudian yang kedua, buatlah cerita sesuai isi gambar. Gunakan kata-kata yang sesuai dengan isi gambar tersebut. Nah, setelah kalian mengamati atau melihat gambar itu, barulah kita bisa membuat gambar itu menjadi sebuah cerita. Dan yang terakhir, susunlah cerita dengan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang ejaan dan tanda bacanya tepat. Nah, kalimat efektif ini adalah kalimat yang mudah dipahami pembaca. Nah, saja ingat ya, ketika kalian mengamati gambar untuk dijadikan cerita, diamati dulu gambarnya, dilihat, kemudian barulah kita membuat cerita dari isi gambar tersebut. Dan ingat, menyusun kalimatnya adalah dengan menggunakan kalimat yang efektif agar pembaca mudah memahami apa yang disampaikan, apa yang diceritakan oleh gambar tersebut. Baik, silakan buka halaman 103. Di situ kita akan mengerjakan nomor 3. Tulislah cerita berdasarkan gambar-gambar berikut. Itu ada A dan B nak ya. Mari kita amati gambar yang pertama. Di gambar A ini ada sebuah pohon, ada ulat, dan ada satu buah apel. Nah, kita bisa membuatnya menjadi cerita. Misalnya, di sebuah pohon apel, hiduplah seekor ulat. Ada ulat. Ulat tersebut merasa lapar dan mendatangi apel yang sudah matang. Nah, ini nak ya kelihatan seekor ulat yang mendatangi apel yang sudah matang. Kemudian kita lihat nih gambar yang B. Wah, ada seorang anak nak ya. Apa yang dilakukan anak tersebut? Dia melempar apel yang ada ulatnya. Coba kita bikin ceritanya. Cerita yang A ini dan B bersambung ya. Saling melengkapi. Kemudian ada seorang anak memetik apel dan akan memakannya. Anak tersebut kaget dan langsung melempar apel itu. Karena di dalam apel ada ulatnya. Nah, apelnya dilempar karena di dalam apel ada ulatnya. Silahkan kalian salin cerita yang A dan B ini nak ya di buku kalian. Kemudian
Buka lagi di halaman 104. Nah, ini lanjutannya nih. Di 104 ada C dan D. Silahkan kalian buat cerita dari gambar yang C ini. Apa ya ceritanya di gambar C ini? Ada sebuah apel, ada ulat dan semut. Silakan dibikin di sini. Dan yang D, seorang anak, apa yang dilakukan? Iya, apelnya dibuang ke dalam bak sampah karena tidak bisa dimakan lagi ya. Silahkan ditulis ceritanya yang C dan D. Boleh minta bantuan orang tua kalian di rumah ya, atau saudara di rumah. Nah, anak-anak ustazah yang hebat, silahkan kalian kerjakan di buku kalian, di buku 2C. Ditulis jawabannya, tidak usah dikumpul naknya, ini sebagai latihan kalian agar kalian sudah terlatih tulisannya lebih rapi dan kalian lebih bisa dalam memahami pembelajaran. Alhamdulillah, kesimpulan dari pembelajaran kita pagi hari ini, yang pertama, dalam kehidupan sosial dibutuhkan sikap kerjasama, perhatian, saling bantu, saling menghormati, dan saling menghargai. Yang kedua, sinonim adalah kata yang memiliki arti sama. Yang ketiga, jika membuat cerita sesuai gambar, hal yang harus dilakukan adalah pertama, cermati gambar dengan saksama. Kedua, buat cerita sesuai gambar tersebut. Dan yang ketiga, susunlah cerita dengan kalimat yang mudah difahami. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak ustazah yang hebat. Kalian luar biasa sudah menyaksikan dan menyimak video pembelajaran pagi hari ini sampai selesai. Keren. Ayah bunda, terima kasih sudah menemani Ananda belajar hari ini. Semoga Ananda bisa memahami apa yang ustazah sampaikan. Ustazah mohon maaf apabila ada salah kata, salah kalimat dalam penyampaian video pembelajaran pagi hari ini. Jika ada yang belum dimengerti, bisa ditanyakan pada guru kelas kalian masing-masing atau boleh ditulis di kolom chat komentar berikut. Terima kasih anak-anak ustazah yang hebat. Marilah kita akhiri kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Semangat!